Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali melalui video pembelajaran yang Ibu kirim. Nah, pada saat ini video pembelajarannya tentang mengidentifikasi teks kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, ini dapat kita lihat dari tema 3, subtema 3, dan muatan pembelajarannya adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kata-kata baku juga dapat kita temukan dalam teks eksplanasi. Kata-kata baku digunakan untuk menyusun kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Nah, mari kita perhatikan contoh kata baku dan tidak baku. Di sini untuk kata baku ada bus dan tidak bakunya adalah bis. Kata baku apotek dan tidak bakunya adalah apotik. Untuk kata baku sinyal, kata tidak bakunya adalah signal. Untuk kata baku elektrik, kata tidak bakunya adalah elektris. Dan kata baku teknologi, kata tidak bakunya adalah teknologi. Nah, diperhatikan ya penulisannya. Penulisan kata baku dan kata tidak baku. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kita dapat menemukan kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Ingat kembali, kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Sementara ciri-ciri kata baku itu adalah tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku digunakan dalam kalimat efektif. Nah, kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dari isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Manakah yang merupakan kalimat efektif? Nah, coba perhatikan nomor 1, Komang di warung. 2, Komang membeli di warung. 3, Komang membeli roti di warung. Nah, yang mana kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang lengkap yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang ada pada di nomor 3. Komang membeli roti di warung. Menentukan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Ayo ingat kembali, dalam kalimat efektif terdapat kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedomannya ejaan yang ada. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Nah, perhatikan ya, ada transportasi, ada energi yang menjadi energi, ada hipotesis yang sering kita sebutkan menjadi hipotesa, ada saklar yang sering kita katakan saklar, ada setrum yang sering kita katakan seterum, ya. Nah, itulah penjelasan kita tentang penggunaan kata baku pada teks eksplanasi. Nah, informasi pentingnya dicatat ya di buku catatan
tema. Dan untuk tugas di buku latihan yaitu dari buku tema 3 halaman 116 dan halaman 131 yang ada tabel ya, yang melengkapi tabel. Oke, selamat siang dan tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa agar selalu berada pada lindungan Tuhan. Shalom semuanya.